Halo semuanya. Ya, berikut ini Pak Guru akan menjelaskan beberapa materi ya di video ini, yaitu tentang worksheet. Jadi worksheet ini kalau kita menggunakan Microsoft Excel versi Android, di situ namanya adalah lembar. Kita akan belajar bagaimana cara menambah worksheet atau menambah lembar, kemudian bagaimana cara kita menghapus worksheet tersebut, dan kita juga akan mempelajari bagaimana caranya mengganti nama worksheet atau lembar. Kemudian kita akan lanjut mengetahui apa itu yang dinamakan range. Ya, nanti kita akan lihat lebih jauh. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang bagaimana caranya kita menyisipkan baris atau kolom ke dalam lembar kerja kita. Jadi selain menyisipkan baris dan kolom, kita juga akan mempelajari bagaimana cara menghapus baris dan kolom tersebut. Baiklah, itu sepintas tentang materi yang akan Pak Guru jelaskan di video ini. Oke, kita akan mulai. Pak Guru akan buka dulu Microsoft Excel-nya. Ya, sudah terbuka Excel-nya. Untuk membuka dokumen baru atau di Microsoft Excel biasa namanya workbook, kita bisa tekan tanda plus yang terdapat di pojok kanan atas. Di sini Pak Guru pilih buku kerja kosong. Baik, seperti ini tampilannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang worksheet. Tadi sudah Pak Guru jelaskan, worksheet itu kalau di Microsoft Excel yang terdapat pada laptop ataupun komputer itu biasa namanya adalah sheet. Sedangkan kalau di Microsoft Excel versi Android, di sini bisa kita lihat di bagian bawah adalah lembar, ya. Bisa kita lihat di situ ada tertera tulisan lembar 1. Jadi secara default Microsoft Excel kalau pertama kali dibuka, dia ada punya satu sheet atau satu lembar. Kita akan belajar bagaimana cara menambah lembar ini, yaitu kita perhatikan di pojok sebelah kanan bawah, di situ ada tanda plus. Kita tekan saja tanda plus. Ya, dia sudah ada lembar kedua, kemudian kita tambah lagi lembar ketiga dan lembar keempat. Jadi sangat mudah sekali kita menambahkan lembar kerja atau sheet di dalam Microsoft Excel. Kita lihat lembar yang pertama, kedua, kemudian ketiga dan keempat. Baik, berikutnya kita akan melihat bagaimana caranya menghapus lembar ini atau menghapus sheet ini. Caranya silakan tekan lama saja pada lembar yang akan dihapus. Contoh kali ini Pak Guru akan menghapus lembar yang keempat, maka Pak Guru pilih lembar yang keempat, kemudian Pak Guru tekan lama di situ di tulisannya. Dilepas dan kita lihat itu ada pilihan di situ. Kita lihat pilihan terakhir, hapus lembar. Tinggal kita pilih hapus lembar. Hapus. Ya, bisa kita lihat sudah tinggal lembar 1, 2 dan 3. Jadi begitulah cara kita menghapus lembar atau sheet. Kemudian yang berikut kita akan mempelajari bagaimana caranya kita mengubah nama ini. Jadi nama lembar 1, lembar 2 dan lembar 3 kita coba ubah dulu. Mulai dari lembar 1 Pak Guru pilih dan tekan. Ya, di situ ada pilihan ganti nama. Pak Guru pilih saja. Ya, di sini Pak Guru masukkan saja contohnya kelompok ya. Pak Guru singkat jadi kel saja. Kelompok 1. Kemudian lembar yang kedua Pak Guru tekan lama, lepas. Oke, di situ Pak Guru ganti menjadi kelompok 2. Pak Guru singkat kel 2. Hal yang sama Pak Guru lakukan untuk lembar yang ketiga, tekan, lepas, oke. Ganti nama menjadi kelompok 3. Ya, oke, baik seperti itu. Jadi begitulah cara kita mengubah nama. Kemudian kita juga bisa memberi warna untuk setiap lembar ini. Jadi Pak Guru mulai lagi kembali dari yang pertama. Pak Guru mau mengubah warnanya, caranya sama, tahan. Kemudian kita lihat di situ ada warna. Pak Guru pilih saja hijau. Lalu kelompok yang kedua Pak Guru tekan, lepas, ada warna merah.
Dan yang ketiga, Pak Guru contoh saja. Tahan, ya lepas. Oke, di situ ada biru muda. Jadi kurang lebih itulah penjelasan Pak Guru mengenai worksheet atau lembar ya pada Microsoft Excel versi Android. Baik, berikutnya kita akan lanjut tentang range. Range itu apa? Jadi range itu kumpulan dari beberapa sel. Jadi kalau Pak Guru hanya tekan seperti ini hanya satu-satu sel. Ya, dimana yang Pak Guru pilih ini adalah sel B4. Kalau range itu gabungan dari beberapa sel. Jadi kita seleksi beberapa sel. Contohnya untuk menyeleksi bisa menggunakan ini tanda bulat yang berada di bawah kotak ini. Jadi tekan saja tanda bulatannya lalu kita seleksi. Ya. Area yang Pak Guru seleksi ini itulah yang dinamakan range, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Karena mengenai sel, baris, dan kolom sudah Pak Guru jelaskan di video sebelumnya. Baik, kita lanjutkan saja. Yang penting di sini adalah bagaimana caranya kita menyisipkan baris dan kolom ke dalam lembar kerja kita atau ke dalam dokumen kita. Di sini Pak Guru contohkan di bagian atas, Pak Guru mau ketik di situ buah ya. Jadi nanti kita akan mengisi nama-nama buah. Kalau anak-anak perhatikan, begitu kita seleksi di sini kita mau ketik tidak bisa karena kita harus tekan 2 kali supaya papan keyboardnya bisa aktif. Kita tekan 2 kali. Ya, bisa lihat keyboardnya sudah muncul. Pak Guru ketik di situ adalah buah. Ya, di sini nama-nama buah ya. Kemudian Pak Guru masukkan nama buah yang pertama, lalu nama buah yang berikut. Ada ya seperti itu. Kemudian ada ya, ini contoh saja ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Yang pertama kita akan belajar bagaimana cara menyisipkan baris ke dalam dokumen kita. Jadi di sini Pak Guru akan menyisipkan baris di antara tulisan anggur dan apel. Di tengahnya Pak Guru masukkan baris. Seperti itu. Jadi kadang kita mengetik sebuah dokumen, sudah ketik banyak-banyak, kemudian kita lupa, aduh, harusnya sebelum ini ada satu data lagi. Jadi contohnya di sini sebelum anggur dan apel itu sebenarnya ada satu data di situ, yaitu buah mangga. Nah, itulah cara bagaimana kita harus menyisipkan baris. Baik, kita akan coba. Yang pertama, tekan dulu anak panah ke atas untuk mengaktifkan menunya. Di sini sudah masuk di menu beranda atau home. Kita scroll ke bawah. Ya, bisa dilihat di situ ada pilihan sisipkan dan hapus. Kita pilih saja. Kemudian di sini kita tinggal masukkan sisipkan baris. Ya, bisa kita lihat di antara anggur dan apel sudah ada baris kosong berupa sel yang aktif. Di situ bisa kita masukkan. Tadi Pak Guru bilang mau masukkan mangga. Contohnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana caranya kita memasukkan atau menyisipkan kolom. Caranya kita seleksi saja salah satu di sini, item terserah apa saja, karena yang kita mau sisipkan adalah kolom bukan barisnya. Caranya sama, kita tekan dulu anak panah ke atas, aktifkan beranda, lalu kita lihat kembali ke menu yang tadi, yaitu sisipkan dan hapus. Kita pilih sisipkan kolom. Ya, bisa dilihat ini kolom sudah berhasil disisipkan di sebelah sini. Sementara datanya kita sudah bergeser ke sebelah. Seperti itu. Jadi cara menyisipkan kolom seperti itu. Kemudian kita akan belajar lagi bagaimana cara menyisipkan. Tetapi kalau kita lihat di menu sini, yaitu menyisipkan tetapi kita geser ke kanan. Kemudian ada lagi menyisipkan tetapi geser ke bawah. Jadi kalau kita gunakan menyisipkan atau insert geser ke kanan, itu sama dengan kita memasukkan sel, satu sel saja, lalu dia geser data itu ke kanan. Contohnya Pak Guru punya anggur di sini yang Pak Guru seleksi.
Kalau Pak Guru masukkan insert geser ke kanan, berarti satu sel Pak Guru masukkan di tempatnya anggur. Maka anggur itu dia akan berpindah ke kanan. Kita lihat saja, Pak Guru pilih insert geser ke kanan. Ya, bisa kita lihat anggurnya sudah pindah ke kanan. Karena yang Pak Guru sisipkan adalah sel, bukan baris. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi pilihan yang lain, yaitu insert geser ke bawah. Jadi kalau Pak Guru pilih mangga, kemudian Pak Guru pilih insert geser ke bawah, maka ada satu sel yang Pak Guru masukkan di dalam di tempatnya mangga, lalu tulisan mangganya ini dia akan bergeser ke bawah karena sudah ada sel kosong di atasnya. Pak Guru pilih saja insert geser ke bawah. Seperti itu. Jadi itu cara untuk kita memasukkan sel ya. Kalau pertama sekali yaitu cara memasukkan baris, kemudian cara memasukkan kolom, maka yang ketiga ini adalah cara memasukkan sel. Baik, di sini Pak Guru akan hapus dulu ya. Hapus geser ke atas. Jadi mangga ini akan dikembalikan ke atas, Pak Guru tekan. Ya, kemudian yang ini Pak Guru akan hapus geser ke kiri supaya tulisan anggurnya dia kembali ke posisi semula seperti itu. Ya, begitulah caranya. Kemudian Pak Guru mau menghapus baris. Tadi kan sel jadi kotak-kotak yang dihapus dan ditambah. Sekarang kalau Pak Guru mau hapus baris, berarti baris yang ketiga ini semuanya, yang ini semuanya ini akan dihapus. Jadi termasuk tulisan mangga. Ya, Pak Guru seleksi saja mangga. Kemudian Pak Guru pilih lagi di bagian sini yang bawah, hapus baris. Ya, semuanya sudah terhapus. Jadi bukan hanya mangga saja yang ada di sel itu, tetapi semua yang tadi di baris 3 itu akan dihapus. Jadi data apa saja pasti akan dihapus. Dan yang terakhir kita akan melihat bagaimana caranya kita menghapus kolom. Kita pilih saja di sini kolomnya, pilih salah satu sel saja, atau bisa juga kita langsung tekan di kolomnya. Jadi kalau macam di sini kolom A, Pak Guru langsung tekan di huruf A, itu bisa. Atau cara lain anak-anak pilih saja salah satu sel yang terdapat di kolom tersebut. Setelah kita pilih salah satu sel, kemudian kita kembali ke menu sisipkan dan hapus. Lalu kita lihat ke bagian bawah, hapus kolom, kita hapus. Ya, bisa dilihat kolom yang baru tambahkan tadi hapus dan tulisannya kembali seperti itu. Jadi itulah yang bisa Pak Guru jelaskan pada video kali ini, yaitu tentang worksheet atau lembar, kemudian tentang range, lalu menyisipkan baris dan kolom, menyisipkan sel, kemudian bagaimana cara menghapus sel, cara menghapus baris, dan cara menghapus kolom. Baiklah, semoga apa yang sudah Pak Guru jelaskan ini dapat dipahami dan dimengerti, dan kedepannya ini juga bisa bermanfaat untuk semua yang menontonnya. Terima kasih untuk semuanya, dan kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.